kenapa kok bisa dijadikan kampung mati ataupun kampung yang hilang? Itu karena terdampak erupsi Merapi pada Iya. tahun 2010. Waktu Tepatnya- Merapi yang meletus yang besar itu. Ya, Waktu saya explore di situ, di pertengahan itu kan ada satu pohon bambu, Pak, yang besar tuh ya. besar rimbun tinggi. Itu kan kena angin kan pasti berbunyi, berderit gitu kan. Itu suaranya serem banget. Serem. Nah itu saya itu seperti samar-samar ada orang ketawa, Pak, di situ. Calon itu terus aku bilang dan kok tahu-tahu itu Pak Septa itu bilang, aku malah nggak ngeh itu. Dia bilang katanya kayak ada tangan di belakangku, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sisi Gelap Haunted Podcast. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua yang dimana akan bertanya-tanya dengan salah satu tim dari Sisi Gelap Haunted yang kemarin di season pertama di podcast. Kalian sudah tahu siapa dia. Kenapa aku buat session podcast yang kedua ini? Karena aku masih penasaran apa yang dibilang oleh Mas Kinong waktu itu yang di season pertama, yang dimana Mas Kinong bilangnya aku masih ada lokasi yang lain, kalau dibicarakan di video ini terlalu panjang. Nah, penasaran nih aku. Tapi sebelum kalian lanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah dulu nih. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa mendapatkan notif-notif terbaru ataupun video-video terbaru dari Sisi Gelap Haunted. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar nih, kita akan panggilkan salah satu tim dari Sisi Gelap Haunted yang dimana masih ada cerita yang banyak yang harus disampaikan ataupun harus diceritakan kepada teman-teman semuanya yang ada di rumah. Siapa dia? Mas Ika Kinong. Mana Mas Ika Kinong? Halo, masuk. Iya. Halo guys. Loh, Somot utut. apa? Nggak apa. Iya. Oke, Mas Kinong. Gimana nih konsep? Gimana ya? Agak lain ini. Agak lain kayak film guys. Nah, Beda dari yang kemarin nih. oh ya, Lokasinya. kalau kemarin tuh gimana tuh lokasinya? Ya, kemarin kan kita di outdoor, Pak. Ini juga outdoor lagi ketemunya. Tapi ini outdoornya lebih serem lagi guys. Soalnya di pinggir jalan. Di pinggir jalan tokeknya bunyi. Itu kan. Tokek. Di kamu diem dulu. Bentar. Tokeknya ikut podcast. Iya, bentar ya, tunggu biar selesai dulu. Pak gitu enggak, Pak? Ya, biar selesai dulu. Ini kalau nunggu tokek lama ya. Udah selesai. Wis belum? Wis kentenan aku lagi ngomong. Bentar. Ini podcast horor. Enggak apa-apa. Podcast horor apa? Apa-apa. Sekali-kali.
biar penontonnya nggak tegang. Nanti kalau tegang kan ada yang serangan jantung gimana? Kita tanggung jawab nanti. Bisa ya boleh. Oke, Mas Kinong, sebelum lanjut nih, kangen nggak explore? Yo, kalau dibilang kangen, tapi ya mau gimana lagi? Cuacanya kurang mendukung buat explore, ya udah kita break dulu. Mungkin kok kamu ketawa terus sih? Ini pasti gara-gara Mas Bayu ini. Mas Bayu diam dulu ini. Maaf teman-teman. Maaf, aku masih terbayang dengan suara Udah Mas. Aduh ya Allah. Ini gara-gara Mas Bayu ini. Pokoknya Mas Bayu salah. Bentar. Ini kosong ini. Gak ada isinya. Duh. Maaf teman-teman. Nah, Mas Kinong nih, sebelum aku masuk ke dalam intinya, Mas Kinong kangen nggak explore? Yo kangen Pak. Kangen ya. Tapi yo cuacanya hujan terus sih gimana? Iya, karena ini udah masuk ke ranah hujan ya, maksudnya apa ya? Kalau musim hujan ya, musim hujan teman-teman. Nah, untuk sebelum kita mulai ya, kita masuk ke intinya. Kalau emang kita melakukan explore Mas, tempat mana yang ingin Mas Kinong pengen dieksplor ketika kita udah lama nih nggak explore? Gimana tuh? Ya mungkin seperti yang aku bilang di podcast sebelumnya, itu di Cangkringan, temannya Mbak Soma ya. Iya. Kenapa? Nih kan kemarin kan udah cerita semua ya, panjang lebar. Nih. Nah, kemungkinan kenapa kok pengen balik ke sana lagi? Kemungkinan kan ada penonton yang terbaru nih, yang baru masuk, yang belum nonton di podcast yang pertama. Coba sampai kenapa kok Mas Kinong pengen balik ke lokasinya Cangkringan? Untuk yang pertama, yang mungkin ya, yang buat saya ingin balik ke sana lagi, itu satu tempatnya Pak. Tempatnya cukup amazing. Estetik dalam kondisi horor gitu. Horor tapi menurut saya amazing. Paling serem. Karena itu benar-benar kampung yang benar-benar mati. Iya. Kampung mati berapa itu atau berapa rumah itu Pak? Banyak tuh, 120-an gitu. Iya. Yang dapat aku info ya. Itu terjadi, kenapa kok bisa dijadikan kampung mati ataupun kampung yang hilang? Itu karena terdampak erupsi Merapi pada tahun 2010. Waktu Merapi yang meletus yang besar itu. Iya, tepatnya tanggal 27 Oktober bulan kemarin ini. Iya, lama ini udah 14 tahun yang lalu ya, 2010. Nah, itu terjadinya kita kehilangan seorang juru kunci ya. Juru kunci Merapi, yang dimana beliau ini adalah abdi dalam dari Keraton Yogyakarta, yang dimana dimandatkan ataupun dipercayai untuk menjaga Merapi, yaitu Mbah Marijan. Nah, kemungkinan kalau kita akan melakukan explore di pertama kali nanti ya, kita akan melakukan explore pertama kali, Mas Kinong pengennya di Cangkringan. Iya. Insya Allah ya. Insya Allah. Tapi juga nunggu kabar dari Merapi dulu. Iya, soalnya ini masih gejolak. Siaga 3 ini. Iya. Infonya seperti itu ya. Iya, sebenarnya. Nah, kita langsung masuk ke intinya aja ya teman-teman, karena ini sudah jam berapa ya? Jam 3 pagi. 3 pagi kebagian nih. Kebagian. Jam 1 guys. Nah, sebelum kita masuk ke intinya teman-teman, kalian langsung aja klik video dari Surban Explore yang kemarin. Kita berada di sebuah tempat petilasan atau pesanggerahan yang dimana peristirahatan terakhir dari keturunannya. Keturunan Brawijaya kelima. Itu kalian langsung cek aja di video sebelumnya, kalian tonton. Dan itu lokasinya keren banget. Di atas bukit,
Ya enggak, di atas bukit pemandangan dari atas tuh keren banget. Tapi ya daripada aku spoiler, kalian nonton aja sendiri. Oke Mas Kinang, Ya. lanjut. Itu kemarin kan dibilang ada lokasi nih yang bikin penasaran Iya. sama Mas Kinang. Di mana tuh Mas? Ini sebuah tempat apa ya, bisa dibilang wisata. Wisata yang terbengkalai karena dampak COVID 2020 kemarin. Iya. Ya. Itu di tengah kebun jati. Mana tuh? Itu Klaten bagian utara, selatan. Ya mungkin kalau orang yang Aku tahu nih. ya kalau mungkin orang yang daerah-daerah sana udah kemungkinan tahu. Nggak harus ke daerah sana ya. Mungkin orang-orang Klaten kemungkinan yang tahu. pernah mengunjungi wisata ini mungkin tahu. Iya. Tapi tunggu dulu Mas. Aku tahu itu lokasinya. Iya. Itu ada salah satu tim dari kita mempunyai pengalaman yang juga sama, ada pengalaman di sana juga. Ini pengalamannya agak aneh Mas. Agak aneh ini. Agak aneh. Nanti mungkin bisa diceritakan oleh beliau sendiri. Iya. Kemudian next. Iya, podcast ya. Langsung terjun ke lokasi. Iya. Oke. Siapa itu? Mas Bayu. Dia orangnya aneh guys. Jadi emang selalu busuk-busukan gitu. Jadi ketika ditinggal nge-explore dia itu pasti nge-explore sendiri, dia itu nggak mau kalah. Iya. Tapi tidak ada suara. Kabur dia. Sembunyi. Cari teman. Iya. Oke. Ya. Nanti bisa diceritain lah, kalau aku daripada aku mau spoiler di sini. Ya diceritain sama orangnya sendiri. Besok lah ya, next video yang ketiga nih, kita langsung terjun ke lokasi bersama Mas Bayu, narasumber langsung ya. Oke, kenapa ini Mas Kinang? Di lokasi itu ada apa itu? Itu waktu saya explore di situ kan ini kita bertiga ya. Itu live apa YouTube ya? Itu live TikTok. Live, iya. Nah, kita kan cuma bertiga. Ketika itu kan saya mulai live, saya kan naik dulu. Itu kan sampean sama Mas Bayu di bawah, pantau dari bawah. Dan ketika naik sampai di pertengahan, itu kan di pertengahan itu kan ada satu pohon bambu, Pak. Yang besar tuh ya. Besar, rimbun, tinggi. Itu kan kena angin kan berbunyi, berderit gitu kan. Itu suaranya serem banget. Serem. Nah itu saya itu seperti samar-samar ada orang ketawa Pak di situ. Seperti apa itu? Suaranya bisa dipraktekin ataupun gimana? Praktekin nggak bisa Pak. Itu suaranya itu seperti perempuan, tapi agak berat suaranya. Itu aku aja suara perempuan tapi agak berat. Itu ketawa apa? Ketawa Pak. Ketawa ya. Ketawa Pak. Dia mungkin di daerah itu ya, di daerah apa pohon bambu itu. Jadi barengan suara bambu juga. Bambu kena angin berderit itu suaranya samar-samar terdengar. Nah itu aku sampai lari Pak itu Pak. Kaget tahu, bukannya takut tapi kaget Pak. Itu posisi Mas Kinang live sendiri. Live sendiri Pak aku. Oh iya ya itu. Aku pas posisi live sendiri kan sampean terus di bawah, monitor dari bawah. Enggak, aku nggak bisa monitor tuh, cuman bisa monitor via HP itu. Oh iya, kan nggak ada sinyal. Tapi itu katanya dari penonton kan sempet apa ya namanya ya, sempet di komen ataupun posisi itu apa ya, multi apa ya namanya ya, multi quest ya. Multi quest atau yang gabung naik. Iya, penonton nanti followers dia naik ya. Itu kalau nggak salah Mas Polo. Iya, Mas Polo, Mas Septa ya. Mas Septa ini adalah dia adalah kru atau tim dari Surban Esport zaman dulu. Jadi dia tuh tim dari Surban Esport tapi udah lama ya. Iya, udah lama. Akhirnya tapi Mas Septa ini udah apa namanya? Udah vakum ya. Vakum, dia fokus kerja. Tapi masih sering kontakan sama kita. Masih ngikutin perjalanan kita. Perjalanan Surban Esport. Jadi dia itu udah vakum tapi dia masih mantau. Nah, itu. Nah, pas ketika Mas Kinang apa namanya? Explore.
Itu Dan- sempat komen ya. Kita dari bawah dulu pak, itu dari tengah itu terus kedengar suara agak samar-samar orang ketawa itu. Kan aku sempat kaget, terus aku agak turun ke bawah dulu pak, terus aku putusin naik. Nah Nah, itu posisi pas di challenge sama itu ya Mas Septa ya, itu kan di jalan suruh naik sampai atas. sampai puncak ya. Karena kan posisi itu kan aku emang nggak fokus ke atas pak, karena atas itu kan juga cuma mungkin ya deret-deretan itu tebing, batu tebing. Ya batu ya, Kapur. kita anu aja, kita sebutin aja lokasinya itu adalah Watu Sepur. Sepur. Itu TT itu. Bagus itu lokasinya, tapi ya serem-serem gimana gitu. Serem sedep ya, di sebelahnya itu ada makam Mas. Iya. Sebelahnya itu ada makam. Jadi makamnya itu kayak ngebukit gitu. Makamnya itu modelnya ini makam, nanti agak naik dikit makam lagi, agak naik tangga. Nah, bener sih. Nah, ketika itu Mas Septa itu sempat komen gimana itu kan waktu itu kan aku di jalan suruh naik sampai atas, suruh ngitungin anak tangga. Ya udah, aku di jalan, akhirnya aku naik ngitung anak tangga itu baru dapat 5 kalau enggak 7 anak tangga. Aku sempat berhenti ya. Itu kan karena aku ngobrol sama Mas Septa itu ya. Pak Septa. Nah itu karena jalan itu, terus aku bilang dan kok tahu-tahu itu Pak Septa itu bilang, aku malah nggak ngeh itu. Dia bilang katanya kayak ada tangan di belakangku pak. Enggak, dia nggak bilang kayak gitu. Dia bilangnya gini. Mongol di situ nggak? Nah Nado itu di situ nggak? Kayak apa? Kok kayak ada orang di situ, padahal aku kan sendiri. Terus tanya, itu ada nang berimu wong pak, kan? Aku bilang nggak ono pak, aku nang kene dewe. Terus aku kan muterin. Dia bilang gini, Mongol Nando nekono nggak? Gitu. Aku kan terus ngomong sama Pak Septa. Lah ini tadi tak monitor dia di bawah pak, gitu sama Bayu. Nah itu kan terus Pak Septa bilang kayak ada tangan gini. Nah itu aku malah nggak pak. Itu kejadian benar-benar kejadian. Itu benar-benar. Aku bisa nampilin itu video, masih ada kok. Ya nanti kalau anu bisa ditampilin. Ya, mungkin kalau kalian penasaran seperti ini videonya guys ya. Nah. Ji Loro Lah kok ora ono suarane nang kowe nang. Tak bisukan kepencet, sorry. Wah, makasih pak. Yo aku bismillah, munggah. Tak balik dulu pak kameranya ya. Yuk. Bentar, bentar pak. Ini muri dong toh? Urung. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mongol ning kono ta? Mongol ning kono. Aku dewe pak, ya Allah iki. Mau nyusul kok ngisor. Bayu. Bayu ning ngisor lah, mau lewat hatimu. Nah, itulah video dari Mas Kinong. Iya. Serem nggak? Dan posisi itu gini guys ya. Kita tuh bertiga dan aku sama Mas Bayu tuh di bawah. Di bawah aku rencana tuh ke atas. Rencana mau monitor. Ternyata tapi nggak bisa. di bawah nggak bisa karena kuota habis ya. Kendala kuota habis, sama kan juga itu agak pelosok dikit, jadi sinyal agak susah juga. Ya. Tapi kita bisa monitor melalui HP. Iya, cuma melalui HP aja. Jadi aku monitor keadaan Mas Kinong di atas gimana, terus posisi Mas Kinong seperti apa itu kita nggak monitor, nggak monitor live karena posisi ya terkendala sinyal sama kuota teman-teman. Nah terus setelah itu Mas gimana tuh? Itu kan aku belum terlalu ngeh banget pak. Dan akhirnya juga lanjut kan Pak Septa juga bilang kan setelah itu kan agak mereda juga, kan aku udah bilang nggak ada pak. Akhirnya aku lanjut dari jalan ngitung anak tangga sampai atas. Begitu sampai atas itu kok kayak gimana ya,
Nah, kayak aku itu merasa itu di situ nggak cuma ada aku aja. Jadi itu aku ketika sampai di titik tangga terakhir itu di atas itu udah kayak banyak ini Pak yang ngawasin. Jadi kayak ibaratnya ini ada orang nih banyak di atas. Ada beberapa entitas di atas ngawasi aku. Menurut Mas Kinong itu apa, sosok apa? Menurut dalam hati Mas sendiri. Aku merinding Pak ini Pak. Serius merinding nih. aku belum. Itu kan waktu dia sampai di atas aku lihat perasaanku udah ya agak campur aduk ya, sedikit ngedon lah karena merasakan beberapa entitas di atas itu mereka itu kayak nggak senang karena aku sampai di titik itu. Mereka itu nggak senang karena apa, mereka itu nganggap aku itu mengganggu mereka. Udah kebiasaan lah kalau mereka tuh setiap kita memasuki lokasi seperti itu, mereka tuh menganggap kita tuh pengganggu. Kita memasuki rumah mereka ya. Nah, padahal kan kita juga di situ kan nggak mau ngapa-ngapain, cuma sebatas explore aja. Nah itu baru itu kan aku udah agak perasaanku ada campur aduk, nggak enak ya. Aku keputusan turun, tapi turunku lari Pak. Itu Pak lari Pak, untung aja nggak jatuh aku. Soalnya kan tuh di daerah licin. Tangga yang maksudnya ya di area tengah sampai tangga ke bawah itu kan marmer tuh. Marmer campur apa tuh ya, yang agak keramik kasar gitu. Tapi kalau yang dari aku pertama dari atas sampai pertengahan kan itu Pak cuma cor, tapi itu udah berlumut loh Pak. Nah makanya itu untung aja enggak kepleset. Duduk. Wah kepleset enggak jadi orang, aku jadi perkedel itu. Bukan, jadi galon malah. Aduh, tabung gas gelinding. Oke. Terus ada kemungkinan Mas Kinong pernah ngalamin hal paling aneh nggak di lokasi itu selain itu lah? Udah berapa kali ke situ? Berapa kali ya? Mungkin aku lupa ya soalnya. 2 atau 3 kali. 3 kalian ya? 3 kalian dari lah. 3 kali itu yang pertama kan tadi udah dijelasin nih, masih udah. Kalau yang pertama itu kan aku belum ini Pak, belum tahu ya, maksudnya belum ke atas, belum berani ke atas. Itu kan sampean. Yang kedua masih sampean lagi. Nah yang terakhir ini baru aku yang naik sendiri. Karena itu tak paksa. Kamu itu sukanya pemaksaan kok. Soalnya gini guys, masa aku terus karena dia tuh penasaran sebenarnya. Sebenarnya aku penasaran, tapi penasarannya agak takut. Nah, pengen mencoba explore sendiri, namun penasaran takut. Nah itu kan agak aneh. Ya udah sekalian aja lah, naik. Nah kali-kali lah ya. Beranikan diri naik, dan akhirnya naik. Tapi sekali naik cuman teman-teman. Nah, abis itu gimana tuh di explore sendiri? Ya kan setelah dari atas turun kenceng itu kan sampai bawah, akhirnya kita kan selesai live itu. Orang juga kalau terus-terusan live kan durasi panjang itu nanti. Nah setelah itu turun sampai bawah, terus rasanya sampai bawah itu pengen naik lagi, tapi kan berhubung udah malam dan durasinya nanti panjang, ya udah mungkin next time. Iya benar. Bentar guys ya, bentar ini dulu. Nah apalagi ya, ada lokasi lain nggak Mas selain di Watu Sepur itu? Di Sepur ada Pak. Nah, itu mungkin di dekat sini aja Pak, ya masih daerah Klaten. Enggak benar. Ada pengalaman nggak nih ya? Aku sebelum Mas Kinong ngobrolin lokasinya, aku ada lokasi nih yang dimana itu adalah tempat pertapaan. Nah kan? Iya. Sampai atas nggak? Oh yang sampean itu explore sendiri. Sendiri terus aku mantau dari bawah itu. Itu naik nggak? Enggak naik. Berarti di selanjutnya itu yang di mana tuh? Di mungkin daerah Bayat Pak. Enggak, masih kayak hutan tuh. Kan kita udah beberapa kali tuh masuk ke lokasi. Itu kan yang pertama kan Watu Sepur. Yang kedua apaan? Yang tadi disebutin dekat-dekat sini itu mana tuh? Ini Pak, yang yang di sini ya, di apa ya, gunung Botak ya namanya. Kalau orang
sini menyebutnya Gunung Botak. Namun Iya ada namanya itu, tapi aku lupa Pak. Nah, kok bisa dibilang Gunung Botak itu ceritanya gimana? Ini Pak, Emang bener-bener masuk botak, bukan botak kan? enggak, itu gini, dulunya itu lahan. Sambil Karena- rokok, Mas. Iya. Dulunya itu lahan gunung Pak, bukit ya, namanya bukit. Tapi itu dulu itu waktu aku masih kecil kan sering main ke situ. Main-main di situ. Dulu itu kan pakai sepeda off-road. Itu kan emang dulunya itu jalur track off-road. Motor kayak- cross. Oh iya, berarti kayak trapes. Motor trabas, motor trail. Ya. Itu karena ya mungkin kan akibat ulah dari manusia juga Mas. Jadi kan dipotong, ditebang, pohon ditebang terus kan akhirnya gundul, dan akhirnya warga sekitar menyebut itu namanya Gunung Botak karena apa? Ditebang Tandus habis. ya, kan jadi Tandus. tandus ya. Tapi sekarang udah Bagus lagi. bagus lagi, udah asri, udah banyak reboisasi dan akhirnya Mas tumbuh-tumbuh lah. Dari situ Mas, itu kan Gunung Botak itu ada kemungkinan ada berapa pintu masuk itu? Wah itu banyak Mas. Kurang lebih itu berapa? Dari mana-mana bisa itu. Kita Kurang kan lebih itu. tiga kali kan masuk di 3 pintu masuk itu. Dari 3 pintu masuk itu yang menurut Mas Kinong itu yang paling serem mana? Itu yang di bagian bawah Pak. Dekat? Yang itu yang di bagian bawah yang paling dekat dengan sungai kering yang ada Gapura 2. Oh itu ya. Tempat wisata. Gini, itu tempat wisata tapi nggak tahu wisatanya itu namanya apa. Soalnya itu dulu itu dibuat wisata, baru sehari diresmikan langsung tutup. Karena apa tuh? Karena apa ya? Mungkin dampak sepi Pak. Karena ya kurang menarik lah. Kalau bab entitas Benernya itu dari warga sekitar. Ada yang bilang itu karena ada satu entitas yang disebut peri. Peri yang ada di situ. Itu wujudnya seperti apa nama? Kalau peri itu ya semacam kayak peri kecil, tapi itu lebih ke peri yang kurang baik nih. Ya. Tinkerbell gitu. Ya Tinkerbell tapi dia yang kurang baik. Yang perinya segini. Ya mungkin agak besar lah Pak. Oh iya. Nah Itu dulu menurut cerita di warga di daerah situ ada satu anak kecil. Bentar, tokeknya bunyi lagi nih. Iya kurang ajar emang. Jaluk dipelintang. Tapi nek dipelintang kena gendengi wong. Kampret guys, kayak emang dia nggak tahu punya etika itu. Kita lagi buat syuting bunyi dia. Mau ikut dia mau ikut eksis. ya mungkin next podcast kita undang. Oke. Nanti kita bicarakan di mana tekek. Nah, Tekek. Oke. Aduh. Udah, lanjut. Itu kan dulu waktu di cerita masyarakat ada yang bilang sosok peri itu dulu ada satu anak kecil main di situ hilang Pak, disembunyikan oleh peri. Nah itu hilangnya berapa hari atau bulan Mas? Atau nggak sampai ketemu? Itu ketemu Pak, itu 2 hari hilang. Setelah itu anak kecil itu ketemu dengan tempat yang sama di mana dia pertama kali hilang. Jadi dia sendirian atau emang ada temannya di situ terus dia mengetahui temannya tuh kok hilang? Nggak tahu Pak, itu dia itu cuma soalnya tuh nggak jelas informasinya, cuma ada satu anak kecil diculik sama peri selama 2 hari hilang. Dan ditemukannya juga di tempat yang sama, dan itu juga masih di area wisata itu yang belum sempat dibuka. Tapi rumornya tuh dulunya ada sebuah kafe di situ ataupun tempat makan gitu, ya enggak? Ada, tapi di sebelah yang agak sana Pak, beda lagi itu. Di luar Gapura itu apa di dalam? Di bagian agak dalam, agak ke atas. Jadi gini Mas Inong, aku pernah kan eksplorkan sendiri di sana. Entah kenapa aku kayak melihat ada entitas yang dimana itu entitasnya itu nggak asing sih, lebih tepatnya kayak sosok wanita. Dia postur tubuhnya tuh tinggi namun tahu film Sadako nggak? Iya.
yang dia keluar dari sumur. Hmm. Sistemnya seperti itu mas, dia basah kuyup namun rupa bentuknya itu seperti kayak kuntilanak. Itu gimana tuh jelasinnya? Jadi posturnya kuntilanak namun dia basah kuyup. Kalau kuntilanak kan dia kering gitu ya. Mungkin kan Pak kuntilanak kecemplung empang. Bisa jadi. Mungkin. Iya. Jadi dia naik ke pohon dahannya patah, nyemplung ke empang dia. Soalnya di situ ada sungai ya. Iya. Oh, iya, mungkin bisa jadi. Mungkin ini ya bisa jadi. Tapi ini aneh mas, dia tuh posisinya kayak gini loh. Tangannya tuh kayak ngelebar gini, tapi yang satu tuh kayak tulang, jadi nggak ada kulitnya. Iya. Yang satu gini, tapi dia cuman kayak angguk-angguk gini. Dia nggak gerak, nggak jalan, nggak, cuman diam, gitu loh. Ya mungkin itu temannya dari si peri tadi bisa Ya, jadi. bisa jadi. Terus iya, itu kan kita itu juga bertiga Pak itu waktu sampean explore di situ kan. Itu kan sampean sempat bilang kayak komen kayak ada api. Oh ya, itu. Aku sempat melihat kayak bukan sosok sih, lebih tepatnya kayak api. Tapi kalau orang daerah Jawa biasa nyebut dia Banaspati. Oh iya, tapi itu di bawah loh mas, nggak terbang loh, kayak wut gitu. Terus tahu hilang. Ya mungkin dia itu cuma menunjukkan kalau dia itu ada. Bisa jadi tuh dia tuh posisi ada di bawah mas, langsung tiba-tiba hilang. Ya mungkin dia itu gini Pak, dia itu cuma sekedar memberitahu atau menunjukkan kalau dia itu ada di situ. Oh ya bisa jadi tuh. Tapi kalau menurut orang tua, maksudnya orang tua zaman dulu itu bilang kalau kita ketemu Banaspati bilangnya kita harus menjauh. Sembunyi juga ya? Harus sembunyi, kemungkinan besar kita bisa ditemukan Pak, tapi bisa mungkin kita harus menjauh. Karena apa? Banaspati itu satu entitas yang sangat membahayakan sekali. Tapi masih tetap sama dengan lampor ya. Kalau lampor kan dia cuma keranda terbang. Itu beda lagi Pak. Nah ini api, jadi ada dua nih, ada dua kata nih mas, ada Banaspati yang dibilangnya itu Banaspati sama Gundul Pringis. Iya, itu satu entitas tapi beda. Bedanya? Kalau Banaspati dia itu seperti berwujud seperti api tapi dalam bentuk bola. Terbang dia. Tapi kalau Gundul Pringis itu dia itu berbentuk dari sebuah kelapa jatuh. Lebih banyak ditemukan kelapa jatuh. Tempat Mas Kinong bilang tuh di tempatnya Mbak Sumo kemarin di season pertama itu. Mungkin untung kita nggak samperin itu. Oh enggak. Kalau kita samperin, kita ambil Gundul Pringis, saya sepak pergi dia. Dia ketawa, kita juga ketuyu. Harus kita imbangi. Iya. Gitu. Kalau Gundul Pringis itu dia itu gimana ya? Bentuknya pertama itu seperti kelapa, buah kelapa. Itu kelapa jatuh. Begitu kita ambil dia itu nanti langsung gini lebar senyumnya dia. Kayak Joker. Kayak Joker. Kata tadi sobek. Dia itu senyumnya lebar banget. Cuma gitu aja tuh. Berarti dari beberapa lokasi itu aja yang disampaikan sama Mas Kino ya. Iya. Mungkin itu dulu. Ada lagi nggak? Mungkin next episode aja. Oh iya. Masih ada lagi. Nah, kita akan membahas yang lain nih Mas Kinong. Menurut Mas Kinong, hantu ataupun entitas apa yang paling Mas Kinong takuti? Paling takut banget. Kalau aku sih lebih sampai tak ulangin ketiga kali nih, takut banget. Kalau menurut aku pribadi ya Pak, itu dari rating pertama itu yang paling aku takutin satu itu Banaspati. Yang pertama itu? Iya, karena itu kan paling berbahaya menurut orang Jawa. Yang kedua itu bisa disebut pocong, tapi dia itu kecil, bayi bajang. Oh iya. Karena itu, wah itu seremnya nggak bisa diutarakan tuh, serem minta ampun gitu. Iya. Terus ada lagi? Yang ketiga mungkin wedon. Pocong tinggi ya. Nah,
Ya itu lah, mungkin tuh. Kalau aku bukan itu mas, aku bukan eh, pocong ataupun ya pocong sih masih ya sih agak takut tapi nggak terlalu banget. Kalau aku sing paling takut itu sosok yang dimana dia menyerupai muka hancur. Ya aku nggak tahu namanya, soalnya aku pernah melihat entitas tersebut yang dimana itu ada di sebuah pabrik tekstil yang ada di Solo. Itu serem iya. banget daripada aku lihat pocong gitu ya, daripada Ya aku tahu Pak itu. Tahu. Dia tuh kayak gini mas, kayak luka terbakar gitu. Itu aku paling takut itu. Yang kedua sama suara aku paling takut. Jadi gini. Iya sih sebenarnya daripada sosok wujud kita lebih takut kepada suara. Karena apa? Satu, kita itu padahal itu mungkin suara atas ulah binatang, tapi kita bisa mengkaitkannya itu entitas. Karena apalagi gini nggak mas, jelas. ada suara nih. Nah, Misalkan Mas Kinong nih melakukan penelusuran ya, tahu-tahu tiba-tiba ada suara ketawa nih. Nah, itu kan nggak jelas. Itu nggak jelas posisinya di mana. Nah, bisa aja dia bisa di samping kita, tapi kita pas nengok nggak ada. Nah, bisa dari jauh. Nah, jadi posisi itu yang paling aku takuti karena Iya sih. suara-suara itu membuat bingung kita. Dan itu juga bisa membuat mental drop. Bisa. Karena aku dulu pernah mas, itu ketika di pabrik gula yang dari Klaten. Aku masuk nih di sebuah pabrik kan, ekspor sendiri itu, dan itu nggak live mas, nggak ada yang mantau. Aku tapping YouTube. Buat YouTube. Sendirian, nggak ada orang yang nemenin aku, sendirian. Aku masuk sendiri, nggak ada yang mantau. Jadi kalau ada resiko apapun tanggung sendiri. Soalnya itu nggak ada yang mantau. Ya, aku masuk ke dalam pabrik, lagi aku ngomong, ada suara benda jatuh. Aku coba cetok. Apa itu mas? Kalau itu aku kira sih sebuah kayu mas, dan aku lihat itu benar kayu. Nah sedangkan kalau di dalam pabrik itu full dengan besi itu kan, besi seng dan atau apa tuh, itu kayu mas. Kayu dari mana coba? Nah dari atas coba bayangin. Dari atas kan dilihat itu besi semua. Makanya itu langsung setelah mungkin mas dilempar orang, mungkin nggak ada, jauh dari tempat warga itu, nggak ada yang masuk. Nah ketika itu aku setelah mendengar suara benda jatuh itu, ada suara lirih kecil banget, manggil atau gimana, apa ketawa? Dia itu sistemnya kayak ketawa. Jadi bukan ketawa, manggil lah lebih tepatnya, kayak manggil nama asliku itu lirih banget. Jadi suaranya tuh jauh tapi jelas gitu. Aku habis itu langsung aku mau lanjut ke sana, tapi aku dengan alasan di YouTube itu aku mau ke sana itu takut ular, soalnya semak-semak. Sedangkan dalam diri batin aku memang bener-bener ini takut sebenarnya, karena suara itu udah mengacaukan semuanya. Nah akhirnya aku mundur keluar dari pabrik itu, ya udah aku selesai. Nah itu yang pengalaman aku. Terus ada lagi nggak mas entitas yang dimana bikin mas rasa takut, merinding atau gimana, selain tadi pocong, bedon sama anak tadi? Sebenarnya ada satu. Seperti dia itu modelnya entitas, tapi kita itu nggak bisa nampak dengan jelas, tapi cuma kita bisa merasakan seperti kita diawasi atau kita diikuti. Perasaan. Nah itu sih bikin parno kita ya. Jadi kayak penasaran di lain suara. Kita kan juga merasakan seperti wah, kita seperti di belakang kita sudah mengikuti, tapi ketika kita lihat ke belakang nggak ada. Dan ketika kita pegang kamera, pegang senter, kita sorot ke depan, seperti ada bayangan memantau, tapi itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Nah itu yang bikin penasaran ya.
ya mungkin itu yang harus kita waspadai. Jadi kita memasuki lokasi-lokasi itu kita nggak boleh sembrono. Ya, nggak boleh sembarangan kita. Ibaratnya kita memasuki rumah orang kan. Jadi kita kalau kita masuk ke suatu tempat, entah itu masih dihuni atau udah terbengkalai, alangkah baiknya kita itu ucapkan permisi, Salam ya. salam. Ya udah, itu ya mungkin sedikit cerita yang disampaikan oleh Mas Kinong teman-teman dari lanjutan season pertama kemarin, podcast pertama. Kalau kita lanjut lagi ya mungkin durasi panjang, soalnya ini udah mau subuh guys. Mau subuh juga ini. Tadi cuman terkendala apa namanya gangguan aneh dari tokek ataupun apapun itu. Nah, mungkin cukup itu aja ya Mas. Iya, cukup dulu. Jadi besok next season dari podcastnya kita akan panggil Mas Bayu. Oke, langsung ke lokasi. Terjun ke lokasi. Tokek lagi. Lokasi mana tadi? Watu Sepuh. Oke guys, ini tokeknya ganggu terus sih. Gak pengen. Harus kandani tokeknya pengen melu podcast. Iya, kampret. Ini tembak tokeknya. Bentar, dia pengen menyampaikan sesuatu. Iya, aku di sini loh guys. Oke guys, mungkin cukup gitu aja dengan podcast di malam hari ini. Tunggu next episode yang ketiga ya, selanjutnya ya, bersama Mas Bayu di lokasi Watu Sepuh. Jadi cukup sekian Mas Kinong, yang terima kasih sudah menyampaikan pengalaman Mas Kinong mengikuti perjalanan dari Sorban Esport hingga sisi gelap ya. Pengalaman itu tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Wah, masih teringat terus ya, apalagi kita masih tetap lanjut melakukan eksplorasi. Barangkali nanti ada pengalaman terbaru nanti bisa diceritakan. Oke, siap. Oke guys, begitu aja ya untuk podcast malam hari ini di season yang kedua. Tunggu next video ataupun next podcast yang selanjutnya. Jangan lupa di share, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dari Sisi Gelap supaya kalian bisa mendapatkan notif video-video terbaru dari Sisi Gelap Haunted. Oke guys, saya Nando undur diri dan Mas Kinong undur diri. Saya Eka Kinong undur diri. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.